Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wakaf Maulana dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka semester 5 program studi perbankan syariah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Secara umum, kebijakan moneter adalah proses yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral suatu negara dalam mengontrol atau mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui pendekatan kuantitas atau pendekatan tingkat suku bunga yang bertujuan untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sudah termasuk di dalamnya stabilitas harga dan tingkat pengangguran yang rendah. Lalu sebenarnya apa sih tujuan dari kebijakan moneter ini? Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia dalam operasi kebijakan moneternya bisa menggunakan pendekatan kuantitas atau pendekatan suku bunga. Pilihan mengenai pendekatan apa yang akan dilakukan sangat tergantung pada efektivitas di antara kedua pendekatan tersebut dan sifat dari tujuan akhir kebijakan moneter, apakah bertujuan jamak atau bertujuan tunggal. Di mana untuk tujuan jamak, kebijakan moneter yang bertujuan jamak atau ganda adalah kebijakan moneter yang tujuan akhirnya itu lebih dari satu untuk membantu mencapai sasaran makroekonomi, yaitu yang pertama ada memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lalu yang ketiga ada stabilitas harga, yang keempat ada stabilitas tingkat suku bunga, yang kelima ada stabilitas pasar uang, lalu yang keenam ada stabilitas pasar valuta asing. Lalu untuk tujuan yang tunggal, di mana kebijakan moneter yang bertujuan tunggal ini yaitu salah satunya untuk menjaga kestabilan harga atau inflasi. Lalu mungkin teman-teman akan bertanya nih, sebenarnya apa sih itu inflasi gitu? Inflasi di sini secara umum merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak bisa disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang-barang lainnya. Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi dan tingkat penjualan juga menimbulkan inflasi. Dengan kata lain, ya inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu atau berkelanjutan. Menurut Paul Anthony Samuelson, seperti sebuah penyakit, inflasi dapat digolongkan menurut tingkat keparahannya, yaitu yang pertama ada moderate inflation, di mana karakteristiknya adalah kenaikan tingkat harga yang lambat, umumnya disebut sebagai inflasi satu digit. Pada tingkat inflasi seperti ini, orang-orang masih mau untuk memegang uang dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang daripada dalam bentuk aset real. Lalu yang kedua ada galloping inflation, di mana inflasi pada tingkat ini terjadi pada tingkat 20% sampai dengan 200% per tahun. Pada tingkat inflasi seperti ini tuh orang hanya ingin memegang uang sepenuhnya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk aset-aset real. Lalu orang akan menumpuk barang, membeli rumah dan tanah. Pasar uang akan mengalih penyusutan dan pendanaan akan dialokasikan melalui cara-cara selain dari tingkat bunga, serta orang tidak akan memberikan pinjaman kecuali dengan tingkat bunga yang amat tinggi. Lalu yang ketiga ada hyperinflation, di mana inflasi jenis ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi, yaitu jutaan sampai triliunan persen per tahun. Walaupun sepertinya banyak pemerintah yang perekonomiannya dapat bertahan menghadapi galloping inflation, akan tetapi tidak ada pemerintahan yang dapat bertahan menghadapi inflasi jenis yang ketiga ini gitu, yang sangat mematikan. Contohnya adalah Weimar Republik di Jerman pada tahun 1920-an. Instrumen kebijakan moneter, di mana instrumen kebijakan moneter ini merupakan alat-alat atau media pengendalian operasi moneter yang dimiliki dan dapat digunakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi sasaran operasional dan sasaran akhir yang telah ditetapkan oleh bank sentral atau pemerintah. Agar tujuan dari kebijakan moneter ini dapat tercapai, maka bank sentral menggunakan instrumen ini gitu. Itu di mana instrumen kebijakan moneter ini gitu ada 4, di mana yang pertama ada kebijakan operasi pasar terbuka atau yang biasa disebut sebagai open market operation, di mana operasi pasar terbuka ini adalah salah satu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga di pasar modal gitu. Jadi
Jika Bank Sentral menjual SBI atau sertifikat Bank Indonesia, itu akan berpengaruh untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, dimana untuk mengatasi inflasi. Jadi ketika SBI atau sertifikat Bank Indonesia itu dibeli oleh masyarakat, maka uang akan diterima Bank Sentral yang berakibat bisa untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Lalu jika Bank Sentral ingin membeli kembali, maka hal tersebut akan menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi devaluasi gitu. Jadi saat Bank Sentral akan membeli SBI atau sertifikat Bank Indonesia, maka Bank Sentral akan menukarkannya dengan uang sehingga uang yang beredar di masyarakat pun akan turut bertambah gitu. Lalu untuk kebijakan yang kedua adalah kebijakan diskon, atau bisa disebut sebagai diskon polisai atau disebut lain sebagai diskon rate, di mana diskonto ini adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan mengubah diskonto bank umum. Jika Bank Sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan yang bisa menyebabkan sebagai gejala inflasi, Bank Sentral itu akan mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga itu akan merangsang keinginan orang-orang untuk menabung gitu. Lalu apabila Bank Sentral menaikkan suku bunga, itu akan menyebabkan pengurangan jumlah uang beredar untuk mengatasi terjadinya inflasi gitu. Jadi saat suku bunga dinaikkan, maka masyarakat itu akan lebih tertarik untuk menabung di bank. Jadi hal ini tuh terjadi dikarenakan uang yang ditabung akan mendapatkan bunga yang lebih besar karena minat tinggi masyarakat untuk menabung. Maka uang yang beredar dalam masyarakat pun akan turut berkurang. Lalu kemudian jika bank menurunkan suku bunga akan memberikan dampak untuk menambahkan jumlah uang yang beredar untuk mengatasi terjadinya deflasi. Jadi saat suku bunga diturunkan, maka masyarakat pun akan lebih tertarik untuk memakai uang karena jika ditabung ya hanya untuk mendapatkan bunga atau keuntungan yang sedikit gitu. Lalu yang ketiga ada giro wajib minimum atau disebut sebagai GWM. Mana giro wajib minimum ini adalah ketentuan Bank Sentral atau Bank Indonesia ini yang mewajibkan bank-bank umum atau bank-bank umum untuk memelihara sejumlah alat-alat likuid sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga yang dapat dikumpulkan pada sewaktu-waktu tertentu. Jadi jika Bank Sentral ini menaikkan cadangan kas akan mengurangi jumlah uang yang beredar dan berfungsi untuk mengatasi inflasi. Yang mana akibatnya bank umum harus menahan uang dengan lebih banyak sebagai cadangan sehingga jumlah uang yang beredar pun dapat dikurangi gitu. Lalu selanjutnya jika bank menurunkan cadangan kas maka akan menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi. Jadi bank umum harus mengeluarkan uang lebih banyak ke masyarakat daripada menahan uang tersebut sebagai cadangan. Nah, karenanya jumlah uang yang beredar pun akan bertambah di masyarakat gitu. Lalu untuk yang terakhir, yang keempat adalah kebijakan dorongan moral atau moral suasion, di mana bank sentral ini dapat juga mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya, di mana isi pengumuman, pidato, dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan atau melepaskan pinjaman gitu. Jadi dalam praktiknya himbauan moral ini dapat ditransformasikan menjadi suatu instrumen yang sangat hebat, yaitu apabila Bank Sentral mengumumkan bahwa Bank Sentral akan mencatat institusi-institusi mana saja yang bekerja sama dan mana yang tidak meminjamkan pada diskon window. Jadi lebih dari itu, karena Bank Sentral dapat melarang penggabungan atau merger pada bank-bank, Bank Sentral mempunyai kekuasaan untuk menggunakan himbauan moral tersebut untuk mencapai sasaran dari kebijakan moneter itu sendiri gitu. Jadi kesimpulannya adalah kebijakan moneter ini adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali. Untuk mengendalikannya perekonomian, maka adanya instrumen kebijakan moneter yang berfungsi sebagai alat-alat atau media pengendalian operasi moneter
yang dimiliki dan dapat digunakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi sasaran operasional dan sasaran akhir yang telah ditetapkan oleh bank sentral atau pemerintah. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah bermanfaat? Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.